Ada yang bilang kalau mau mengubah hidup, lakukanlah law of affirmation atau mengafirmasi diri dengan kata-kata yang positif. Banyak juga yang menyarankan melakukan pembersihan diri dulu sebelumnya. Ada yang menyarankan melukat, dan teman-teman juga bisa melakukan pembersihan dengan garam lukat ini untuk melakukan pembersihan diri. Tapi ada yang ingin saya ceritakan tentang law of affirmation ini, dan semoga ini berguna untuk kalian ya. Pertama-tama, ya saya setuju, afirmasi positif itu wajib kita terapkan di dalam diri kita ya. Karena kata-kata yang positif itu bisa membangun diri kita, alam bawah sadar kita menjadi lebih sehat, secara percaya diri kita pun naik, hati kita pun jadi lebih positif ketika kita mendengarkan kata-kata yang positif. Bahkan ketika kita sendiri yang berucap kata-kata positif kepada diri kita. Nah, kalau hati dan pikiran kita udah jadi positif, kita memandang hidup pun pasti jadi lebih baik. Auranya jadi beda loh. Dan pasti berdampak positif juga pada diri kita. Akan tetapi, nggak cukup hanya dengan mengafirmasi positif, hanya dengan kata-kata positif saja. Ada hal yang kadang-kadang terlupakan kalau kita tuh sibuk dengan LOA atau Law of Affirmation aja. Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta apa saja yang telah kita ucapkan dalam Law of Affirmation kita. Ucapan kita yang positif itu harus dibarengi dengan iman kita kepada Tuhan. Keimanan kita kepada Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun, termasuk dengan law of affirmation ini. Karena apapun yang positif yang ada dalam diri kita dan apapun yang kita terima, semua itu karena Tuhan. Bukan karena diri kita, bukan karena kata-kata kita, bukan karena kita yang si paling positif. Tapi karena Tuhan mau memberikannya kepada kita, karena berkat dari Tuhan. Dan ya sudah sepantasnya ya, kita menjadi orang yang positif kalau kita sudah menerima berkat juga kan. Jadi jangan dibalik, jangan dipikir kalau kita sudah menerapkan law of affirmation, kita sudah menerima semuanya. Itu karena diri kita, itu karena afirmasi kita. Semua karena Tuhan mengizinkan berkatnya diturunkan atas kita dan kita menerima apa yang kita usahakan. Ya, law of affirmation itu salah satu usaha, tapi jangan lupa untuk berdoa dengan tekun juga. Yang saya sayangkan, banyak sekali orang yang berfokus pada law of affirmation, kemudian setelah mengafirmasi diri, mulai mencari ramalan-ramalan masa depan, pengen tahu tentang segala sesuatu yang akan terjadi sama dirinya, mulai dari baca tarot mungkin, atau mencari peramal-peramal yang dibilang mampu gitu ya, dan melakukan banyak hal-hal lainnya yang jadinya kayak ritual-ritual untuk memvalidasi afirmasinya. Padahal hal itu nggak perlu dilakukan. Kalau kamu udah afirmasi positif, sisanya hanya doa kepada Tuhan saja. Sekali lagi, masa depan itu adalah rahasia Tuhan. Dan salah satu yang menjadi penentu masa depan kita adalah pilihan kita serta diri kita hari ini. Kalau kita hari ini melakukan perubahan, masa depan kita bisa jadi berubah. Tapi kalau kita mempercayai yang salah, masa depan kita bisa jadi sesuai dengan apa yang kita percayai tersebut. Jangan lupa lakukan pembersihan diri dengan garam lukat dulu, baru setelah itu perkuatlah diri dalam doa. Dan bila kalian rasa kalian perlu melakukan pembersihan diri dengan rutin, nggak ada salahnya juga. Karena kadang-kadang memang ada hal-hal negatif yang mau mengganggu kita ketika kita sedang menambah keimanan kita.